Bismillahi awiti ngajiin kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani sifate Allah Al-Paling Welas ing dalem dunya akhirat Ar-Rahimi sifate Allah Al-Paling Welas ing dalem akhirat belaka. Faslun utawi ikilah fasol. Ayo ikuti fasol al-katus sholati utawi piro-piro rukuni sholat iku sab'ata asyara ono itulas al-awwalu utawi kang pertama an-niyatu yaiku niat bil qalbi kelawan hati lil fi'li krono agawe sholat wa yu'ayyimu lan nyata'ake sapa musolli datas sababi ing sholat kang anduweni sebab. Ayo semuanya diikuti wayawi lan niat sapa musolli al-fardiyata ing fardu fil fardi ing dalem sholat fardu wa yaqulu lan ucap sapa musolli bihaitsu yasma'u lawan sekirane krungu apa nafsuhu awak dhewe musolli kakulli ruknin kaya saben-saben rukun kauliyin kang bangsa kauli kang bangsa pengucap Allahu Akbar yaiku lafaz Allahu Akbar wa huwa utawi takbir iku sami rukun kang kaping 7 iku sami arkaniha kaping 7 ni piro-piro rukune sholat ila akhirihi wa huwa bisolat. Bagaimana ya kemarin kalian sudah saya jadi persiapan sebelum sholat. Masih ingat anak-anak persiapan sebelum sholat? Kalian harus dalam keadaan suci dari hadas, memakai pakaian yang suci ya. Lalu menghadap kiblat. Setelah itu apa? Arahkan pandangan ke tempat sujud, ojo tolak oleh ya. Kemudian apa lagi? Biar ketika sholat kita bisa menghadirkan hati kepada Allah. Apa yang harus kita baca kemarin sebelum sholat? Ya, surat yang kita baca adalah surat An-Nas. Ya, hafal tak surat An-Nas? Coba dibaca bersama. A'udzu billah. Yuk. Bismillah.
diselamatkan dari gangguan setan. Biar fokus ya, pikirannya fokus, hatinya fokus, hanya tertuju kepada Allah. Lalu ditambahi kalimat apa nana? Ilahi. Ayo dibaca bersama. Anta maksudi wa idoka. Nah, cukup itu aja. Nah, oh kamu hafal ya? Ini maaf kata banget. Itu ketika mau ya, cukup ilahi anta maksudi Gusti. Namun nopo anta maksudi namun panjenengan sing kula tuju nalika salat panjenengan berusaha ilahi anta maksudi namun panjenengan ingkang kula tuju Gusti langsung wagido kamadrubi namun itu panjenengan sing kula suki. Baru setelah itu ini coba anak-anak hari ini kita akan membahas tentang rukunnya sholat. Gak boleh rame, sikap anak sholli Allahu akbar sana. Coba kemarin ya kita sudah disampaikan syarat diterimanya sholat. Hari ini kita membahas tentang rukunnya sholat. Anak-anak tadi sudah kita baca ya arkanus sholati sab'ata asyara. Rukunnya sholat ada 17. Monggo Ustaz Masih, monggo. Jadi rukunnya sholat ada berapa anak? 17. Yang pertama adalah niyat. An-niyatu bil qalbi, niat dalam hati. Iya. Lalu bagaimana Pak ketika lafaz niat kita ucapkan? Gak apa-apa, hukumnya sunnah, menolong hati biar lebih mantap lagi. Iya. Jadi niat itu di dalam hati. Ketika kita ucapkan apa boleh hukumnya? Boleh. Iya, bahkan sunnah. Liyu'awinal lisan al-qalbu. Biar menolong lisan ya. Liyu'awinal lisan ya. Biar menolong ya, karena kita melafazkan niat biar memantapkan hati kita dalam mengerjakan sholat. Nah ini dikatakan dalam niat ya. Ketika niat dalam sholat, dalam keterangan ini ada 3 hal yang harus kita masukkan ketika niat. Apa diantaranya? Wa yu'ayyimu batas sabar. 1 ya, kita harus menentukan sebabnya. Takyid ya. Kalau kita sholat maghrib ya harus takyid, katakan sholat maghrib. Kalau kita sholat isya Pak Ustaz, katakan sholat isya. Coba anak-anak ya, hafal tak niat sholat maghrib? Bagaimana cara melafalkan niat sholat maghrib? Usalli salah berarti ketika kita niat ya mau sholat ya harus menyertakan 3 hal dan itu hukumnya wajib. Apa? Siji, takyid, menentukan sholat apa yang kamu lakukan. Kalau subuh katakan sholat subuh. Kalau isya katakan sholat isya. Ini termasuk ya yang harus disertakan ketika kita niat dalam sholat.
Kemudian apalagi wayani al-fardiyah fil fardi, ya harus menyertakan kefarduan. Di samping qasdul fi'li menyengaja melaksanakan sholat. Kalimatnya ada apa? Usolli. Kita mengungkapkan kalimat usolli berarti kalian menyengaja mengerjakan sholat. Usolli yang pertama harus kita katakan, ya, itu namanya qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Kemudian yang kedua harus takyin. Di sini kalimatnya pakai wa yu'ayyimu batas sabar, harus menentukan sholat apa yang kalian lakukan. Baru setelah itu wayati al-fardiyah, menyatakan bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat wajib. Berarti selainnya itu hukumnya sunnah. Yang wajib ketika niat sholat sertakan 3 hal. Apa tadi? 1. Qasdul fi'li. Apa artinya qasdul fi'li? Menyengaja mengerjakan sholat. Yang kedua, takyin, menentukan sholat apa yang kalian lakukan. Baru setelah itu yang ketiga, ya, al-fardiyah, ya, wayati al-fardiyah, berarti niat menjalankan kefarduan. Berarti pernyataan bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu. Coba anak-anak, ya, harus seperti tak boleh rapi sampai keduman. Fokus di sini, lihat Pak Ustaz semuanya, lihat Pak Ustaz semuanya. Sikap anak solid, Allahu Akbar, ya, kemudian ada hal yang harus kita ketahui lagi, ya. Apa itu diantaranya? Tingkatan niat di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, ya. Ketika kita menjalankan sholat fardu, ya, 3 hal yang harus kita sertakan. Pak Ustaz, bagaimana ketika kita menjalankan sholat sunnah? Sholat sunnah itu ada yang menyertai sholat wajib, ya, itu diantaranya, ya, ada yang sholat sunnah mutlak. Nah, ketika kita niat menjalankan sholat sunnah wajib, apa yang harus kita ikutkan? Beda lagi dengan tadi. Kalau wajib 3 hal, ya, ketika kita niat mengerjakan sholat wajib. Apa tadi? Qasdul fi'li, takyin, kemudian wayati al-fardiyah. Ketika kita menjalankan sholat sunnah, niat menjalankan sholat sunnah termasuk mu'akkotah, kalau dibatin. Ketika kita menjalankan sholat sunnah rawatib, apa yang harus kita masukkan ketika kita niat? Ternyata di sini dijelaskan wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Jadi niatnya wajib qasdul fi'li, usolli sunnah. Nah ini kalau qobliyah katakan qobliyah, kalau ba'diyah katakan ba'diyah. Termasuk sholat-sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat Idul Fitri harus kita katakan. Sholat istisqa juga sama, harus kita katakan bahwa itu sholat istisqa. Berarti di samping qasdul fi'li sekaligus takyin, menentukan sholat apa yang kamu lakukan. Karena itu gak wajib, tidak perlu kita katakan wajib. Makanya, ya, anak-anak jangan lupa, ya, tidak hanya sholat wajib saja yang kita lakukan. Di samping sholat wajib, kita juga mau menjalankan sholat sunnah. Sholat sunnah yang menyertai wajib ada istilah qobliyah, ada istilah
ba'diyah, sebelum dan sesudah. Jangan sampai tidak kita lakukan. Anak-anak, saya tanya, berapa jumlah rakaat sholat zuhur? Bagus. Sebelum sholat zuhur kalian menjalankan sholat sunnah. Kalian datang ke masjid, jangan duduk terlebih dahulu. Ketika sana sudah punya wudu, lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Baru setelah itu sambil menanti jamaah dimulai, ya sholat qobliyah. Ya, kalau zuhur berarti qobliyah duhri. 2 rakaat 1 salam, gak apa-apa. Ditambahin lagi 2 rakaat 1 salam juga tidak apa-apa. Baru setelah itu sholat zuhur secara jamaah. Setelah sholat zuhur kemudian membaca bacaan setelah sholat, ya, baru selesai doa. Jangan pulang dulu, kita lakukan sholat ba'diyah. Kalau zuhur berarti ba'diyah duhri, karena keutamaannya luar biasa. Jaminan mereka yang istiqomah menjalankan sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, ya, satu di antaranya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham anak-anak? Nah, jika sholat sunnah mutlak, maka wajib qasdul fi'li faqat. Niatnya hanya menyengaja melakukan sholat sunnah. Saya niat sholat 2 rakaat, itu cukup jika niat sholatnya sholat mutlak. Tapi kalau sholat sunnah rawatib gak cukup hanya katakan saya niat sholat, tapi sekaligus apa? Takyid, ya. Yang berarti menentukan sholat apa yang kalian lakukan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Niat artinya secara bahasa adalah menyengaja. Ya, kalau menurut istilah syariat, qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu, ya, disertai dengan melakukan. Kalau hanya menyengaja tapi tidak melakukan, dalam ilmu fikih itu bukan dikatakan niat, tapi hanya azm, sengaja tapi tidak melakukan. Dalam sholat tidak cukup hanya azm, niat sholat, baru kita itu qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sekaligus sekaligus niat mengerjakan. Qasdul fi'li muqtaronan, ya, dibarengi dengan menjalankan. Niat dalam hati berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidaknya amal kita tergantung pada niat. Makanya anak-anak pahami, ya, ketika niat, apalagi ketika niat sholat. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang yang kedua kita membahas apa lanjutannya? Rukun yang kedua wasani kaitan tapi hidup itu apa? Membaca takbiratul ihram, kalimat takbir. Ya. Jadi ketika kita membaca takbir, ya, setidak-tidaknya dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Berarti sampai ketika takbir berarti ojo hanya diam dalam hati, nggak cukup. Katakan Allahu Akbar. Nah ini setidak-tidaknya ketika kita terdengar suara takbir kita. Bisa dibahami anak-anak? Bisa ya? Jangan hanya diam aja.
katakan Allahu Akbar. Nah, ini dalam ilmu fikih ya, ketika kita mengucapkan kalimat takbir ya, tolong ya, ada beberapa syarat yang harus kita indahkan. Satu di antaranya takbiratul ihram diucapkan ketika berdiri dalam sholat fardu. Posisi berdiri tegak ya, pandangan mata ke arah sujud ya, persiapan sebelum sholat kita lakukan ya seperti tadi. Baru setelah itu kita niat muktaronan bidiri, langsung mengangkat kedua tangan membaca Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian harus diucapkan dengan bahasa Arab. Ketika sholat takbir kalian harus pakai bahasa Arab. Apa itu? Allahu Akbar. Jangan sampai diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kalian sholat tahiyat nanti sampai terjemah bukan Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar. Bagaimana hukumnya? Berarti tidak sah. Berarti bagaimana supaya sah sholat kita? Dengan memakai lafaz bahasa Arab. Allahu Akbar. Dengan lafaz Allah, kemudian dengan lafaz Akbar. Gak boleh dibalik Akbar Allah, gak sah. Gak boleh dibalik-balik ya, Allah dulu baru kalimat Akbar. Kemudian syarat berikutnya ya, biar takbiratul ihram kita sah, di antaranya Allah yamudda hamzatal jalalah, tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Kemudian apa lagi? Tidak memanjangkan ba pada lafaz Akbar. Ini nggak boleh ya. Ini juga nggak boleh. Cukup Allahu Akbar. Yang nggak boleh tadi apa namanya? Itu yang banyak. Atau belakang Allahu Akbar terlalu panjang. Itu pun juga tidak boleh. Bisa dibagi ya? Bisa dibagi. Setelah kita mengucapkan kalimat takbir ya, posisi tangan kita, coba posisi tangan kita gimana? Ketika kita takbiratul ihram ya, takbiratul ihram ya, tangan kita posisinya ada di mana? Ini karena ada yang mengatakan ketika kita takbir mengangkat kedua tangan ada 3 cara. Satu, tangan sejajar dengan daun telinga. Mana daun telinga? Dipegang. Berarti kita takbir bagaimana? Allahu Akbar, sejajar. Gak boleh di atasnya. Sejajar daun telinga. Tak kasih kue ya, tadi kuenya belum datang. Itu cara yang pertama, posisinya sejajar dengan daun telinga. Bisa dipahami? Daun telinga itu mana? Gak boleh di atasnya ya. Siap. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mana pundak? Ini, bukan ini saya, ini. Berarti apa kalau takbir? Boleh gini. Boleh. Sejajar pun caranya 3. Boleh pas daun telinga ya. Yang kedua, mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Itu pun juga boleh. Ini biar kalian lebih mantap lagi berdasarkan hadis apa Pak ya, ketika kita takbir mengangkat tangan sejajar dengan 2 daun telinga, biar kalian tahu. An-Malik bin Khawaris anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara
dari Malik Mughwani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila selesai takbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua daun telinga. Betul, daun telinga. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Ustaz cara takbir yang kedua? Mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mana pundak? Ini. Nah, boleh. Itu dasarnya berdasarkan hadis anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fis sholati farfa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibayhi. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan bertakbir. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Hadis riwayat Bukhari. Berarti boleh dengan cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ada 3 cara. Yang ketiga mengangkat tangan setinggi dada. Nah, setinggi dada. Dada mana? Oh, boleh. Ya, itu setinggi dada. Ini karena hadis riwayat apa? Qala Abu Dawud wa baqiyatu awwaluhu an Ubaidillah wa asnadahu wa rawa as-Saqafi an Ubaidillah au qafa wa alaihi Umar qala fihi wa idza qama min rak'ataini yarfa'uhuma ila sadyaihi wa hadha huwa as-Safi. Jadi boleh ya, termasuk di antaranya cara takbir yang ketiga. Boleh kalian pilih umumnya takbir apa? Sejajar dengan daun telinga. Paham mana? Baru setelah itu tangan kanan berada di atas tangan kiri. Ya, 2 jari telunjuk ada di tengah. Ini. Nah, 2 jari telunjuk berada di tengah. Bisa dipahami ya? Nah, itu cara apa? Ketika meletakkan tangan kanan, posisi tangan kiri berada di bawah. Ini. Nah, ketika ini ya, paham ya? Nah, pas nih. Bisa ya? Nah, baru setelah itu kita membaca doa iftitah.